Panggilan telah diterima oleh FIA dari 3 tim terkait mesin Mercedes yang kita tahu tidak berfungsi dengan baik saat berjalan dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan saat mesin mati dalam keadaan dingin. Dalam video hari ini kita akan melihat tim-tim mana yang mengeluhkan kepada FIA tentang mesin Mercedes. Kita akan melihat apa konsekuensi dari keluhan ini serta kontak yang terjadi antara federasi dan tim. Kita juga perlu membahas tentang pengunduran diri kepala komunikasi di trek Ferrari yang akan digantikan oleh sosok lain. Kita juga perlu membahas tentang Audi yang turun ke trek hari ini dengan uji coba awal dan banyak hal lainnya. Sebelum kita mulai, tentu saja saya ingatkan untuk memberikan like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita seputar Formula 1 dan Ferrari. Minggu depan kita akan mulai lagi dengan siaran langsung presentasi. Saya tidak sabar dimulai pada 15 Januari dengan Red Bull. Semua berputar di sekitar mesin baru Mercedes dan memiliki detail yang tampaknya teknis. Rasio kompresi mesin Fiat thermal. Regulasi 2026 menetapkan batasan yang jelas 16:0 diukur dalam keadaan dingin, tetapi menurut diskresi yang tidak pernah benar-benar dibantah, mesin Mercedes akan mampu melampaui nilai tersebut saat berfungsi setelah mencapai kondisi kerja. Sebuah solusi yang berada di batas, canggih, dan terutama berpotensi menentukan. Dan disinilah situasinya menjadi rumit, karena menurut laporan dari Corriere dello Sport, FIA sepenuhnya menyadari proyek Mercedes. Awalnya, mereka memberikan lampu hijau, sebuah persetujuan formal, berdasarkan interpretasi regulasi sebagaimana tertulis. Namun kemudian datanglah sebuah surat yang ditandatangani oleh 3 produsen saingan. Sejak saat itu, posisi federasi mulai berubah. Pertama, ide untuk membatasi penggunaan solusi ini hanya untuk musim 2026. Namun ada sesuatu yang bahkan lebih sensitif, membuka kemungkinan untuk mengubah peraturan di tengah musim. Sebuah hipotesis yang di Formula 1 selalu menjadi garis merah karena menyentuh kredibilitas peraturan itu sendiri. Di satu sisi ada barikade dengan Mercedes AMG Formula 1 bersama tim pelanggan McLaren Williams Alpine. Dan semua tentu saja tertarik untuk mempertahankan solusi yang sudah teruji dan dianggap sah. Di sisi lain kita menemukan front yang lebih agresif. Dalam tekanan terhadap Fiat ada Ferrari bersama dengan Honda dan Audi. Ferrari khususnya tidak berbicara hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk US dan Cadillac yang menggunakan unit tenaga mereka. Dan kemudian ada posisi yang menarik, hampir aneh jika kita mau, yaitu posisi Red Bull. Red Bull menurut koran tetap netral. Bukan karena tidak menginginkan kejelasan, tetapi karena setidaknya untuk saat ini belum berhasil meniru solusi Mercedes. Dan tidak akan memiliki niat untuk membuka kembali perang politik seperti pada siklus sebelumnya yang dipimpin oleh Christian Horner. Tim hari ini yang dipimpin oleh Laurent Mekies ingin memahami, ingin aturan yang jelas, tetapi tidak sedikit pun takut pada keberlangsungan proyek mereka. Dan ini di Formula 1 sudah merupakan sebuah pesan. Bab berikutnya dari cerita ini akan berlangsung pada 22 Januari ketika dijadwalkan pertemuan antara para produsen mesin dan FIA. Tujuannya hanya satu, menyelesaikan masalah ini sebelum benar-benar meledak. Menurut Corriere dello Sport, Ferrari, Honda, dan Audi akan secara terbuka meminta agar mesin ini dilarang secepat mungkin, bahkan dengan biaya memperkenalkan perubahan regulasi khusus setelah kejuaraan dimulai. Dan di sini pertanyaannya menjadi tak terhindarkan, karena FIA akan membela interpretasi yang sudah disetujui. Tapi menurut kalian, apakah mereka akan menyerah pada tekanan politik untuk menghindari ketidakseimbangan teknis pada 2026 atau tidak? Karena jika prinsip bahwa aturan dapat berubah setelah seseorang menemukan cara terbaik untuk menginterpretasikannya diterima, maka masalahnya bukan hanya Mercedes, tetapi seluruh sistem Formula 1. Dan di sini muncul titik kritis, karena akan ada pertemuan pada 22 Januari, di mana semua produsen mesin akan berbicara terbuka bersama FIA mengenai mesin ilegal ini yang beroperasi, sementara seharusnya reguler ketika mesin mati dalam keadaan dingin. Dan akan ada diskusi yang sengit, tetapi mengubah regulasi di tengah musim hampir seperti ejekan. Harus ada sikap sebelum awal kejuaraan dan harus diambil secepat mungkin dari sudut pandang saya. Akan adil untuk segera melarang mesin tersebut atau membiarkannya bebas reguler. Jadi mari kita lihat apa yang akan diputuskan oleh federasi. Mari kita lihat seberapa banyak tekanan politik yang akan datang dari Ferrari, Honda, dan Audi. Dan menarik untuk memahami posisi Red Bull karena tetap netral. Mungkin karena mereka juga sedang merancang sistem serupa dengan yang dimiliki Mercedes. Kalau tidak,
tidak ada penjelasan untuk posisi netral Red Bull ini. Apalagi mereka adalah salah satu lawan terberat jika kita mau dari Mercedes dalam beberapa tahun terakhir. Dan kita juga harus melihat bagaimana mereka akan bertindak selama pertemuan politik yang akan diadakan dengan federasi. Dan 2026 tidak hanya akan menjadi perubahan regulasi, tetapi juga akan menjadi pemutusan yang jelas dari semua yang telah kita lihat sejak 2022. Era efek tanah akan berakhir dan dengan itu juga periode di mana mesin praktis tetap beku. Dari siklus berikutnya, unit daya akan kembali menjadi pusat, kemungkinan besar menjadi penentu, seperti yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dan disinilah poin kunci masuk. FIA sama sekali tidak ingin melihat kejutan seperti tahun 2014 lagi. Saat itu, ketika unit daya hibrida debut, Mercedes membuat jarak yang sangat jauh. Tidak hanya menang, tetapi juga mengubah persepsi tentang olahraga, menciptakan jejak teknis yang mempengaruhi seluruh dekade berikutnya. Namun menurut Jock Clear, konteks saat ini sangat berbeda. FIA telah membangun regulasi 2026 dengan memperkenalkan sistem konsesi teknis yang dirancang untuk menghindari ketidakseimbangan yang tidak dapat diperbaiki. Pada praktiknya, mereka yang memulai dalam kesulitan akan memiliki alat konkret untuk pulih tanpa terjebak selama bertahun-tahun dalam posisi inferior. Dan Jock Clear cukup tegas mengenai hal ini. Dia bahkan mengatakan bahwa ide 2026 yang ditujukan untuk menjadi 2014 lainnya lebih muncul dari refleksi emosional daripada analisis nyata terhadap aturan. Sebenarnya, dia tidak setuju. Menurut mantan Ferrari, sinyal positif yang sebenarnya adalah yang lain. Orang-orang sudah membicarakan 2026 selama setahun dan tidak melakukannya karena takut, tetapi karena rasa ingin tahu. Karena kejuaraan saat ini telah menunjukkan bahwa Formula 1 bisa menjadi tidak terduga, kompetitif, dan hidup hingga balapan terakhir. Jock Clear secara langsung menyebutkan akhir musim yang ditentukan di Abu Dhabi dengan Lando Norris, Oscar Piastri, dan Max Verstappen masih dalam pertempuran. Sebuah skenario yang tidak terbayangkan pada tahun 2014 ketika kejuaraan kita ingat sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum balapan terakhir. Dan inilah intinya, masalahnya bukan apakah seseorang akan memimpin pada tahun 2026, karena itu akan terjadi, itu tidak terhindarkan. Tetapi apakah yang lain akan memiliki sarana untuk bereaksi? Dan menurut Jock Clear kali ini ya, itu akan terjadi, regulasi tidak sempurna, tidak akan pernah bisa sempurna, dan kita semua tahu itu, kita juga telah melihat dalam beberapa tahun terakhir, selalu ada masalah dengan regulasi, tetapi kali ini dirancang dengan kesadaran yang pada tahun 2014 tidak ada. Dan mungkin inilah sebabnya untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, masa depan Formula One lebih menarik daripada menakutkan. Pertanyaan yang sebenarnya pada titik ini bukan siapa yang akan berada di depan pada tahun 2026, tetapi seberapa lama mereka akan bisa bertahan di sana sendirian. Dan di sini saya harus setuju dengan Jock Clear dalam arti bahwa regulasi 2026 dirancang dengan mempertimbangkan kesalahan dari 2014. Ketika Mercedes memberikan 1 menit keunggulan kepada semua tim lainnya, mereka memiliki mesin yang sangat berkinerja tinggi, sangat andal. Dan tim-tim lain tidak bisa mengejar karena tidak ada aturan khusus untuk membantu para pemasok mesin yang kesulitan. Sebaliknya tahun ini di 2026 juga berkat sistem A2, tim-tim pemasok mesin yang akan mengalami kesulitan dapat mengejar tim-tim yang berada di puncak. Kita tidak tahu siapa yang akan memiliki keunggulan. Mungkin Mercedes, menurut rumor, tetapi itu belum resmi. Kita juga perlu melihat apa yang akan dikatakan lintasan. Namun yang pasti akan ada satu tim yang memulai dengan keunggulan dibandingkan yang lain. Dan kemudian seiring berjalannya musim, kita akan melihat tim-tim lain mengejar. Tentu saja, dari sudut pandang mesin, dari power unit, karena disitulah sumber daya tambahan yang sebenarnya akan dimiliki tim yang kesulitan. Sebenarnya mulai hari ini Silvia Offer Frangipane tidak lagi menjadi kepala hubungan masyarakat dan media tim Ferrari. Ini bukan benar-benar perpisahan dari Maranello, tetapi perubahan peran. Offer tetap di perusahaan dan mengambil tugas baru di dalam tim komunikasi grup Ferrari. Sebuah detail penting karena di sini kita tidak berbicara tentang pemutusan atau pelarian, tetapi tentang reorganisasi internal. Sementara itu, pengelolaan operasional komunikasi olahraga sementara diambil alih oleh Maria Conti yang ditunjuk bulan lalu sebagai kepala komunikasi Ferrari, sebuah profil dengan pengalaman besar dengan lebih dari 20 tahun di bidang otomotif dan barang mewah, dan sebuah kurikulum yang mencakup Maserati, Alfa Romeo, Villa BMW, dan Mini Cooper. Namun, untuk memahami beratnya berita ini,
Perlu sejenak berhenti pada siapa Silvia Offer Frangipane untuk Formula One. Dia adalah salah satu wajah yang mungkin tidak kamu lihat di televisi, tetapi semua orang di paddock mengenalnya. Setelah lulus dari arsitektur di Politecnico di Milano, pengalaman pertamanya di Bugatti dan Ducati, kemudian masuk ke sirkus pada tahun 1998 di Minardi. Dari sana Williams McLaren akhirnya tiba di Ferrari, di mana pada tahun 2019 ia tiba pada momen yang sangat sensitif bagi tim merah, baik secara olahraga maupun dalam hal citra. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menjadi sosok kunci dalam pengelolaan hubungan olahraga dengan media dan dalam membangun pesan Ferrari, sebuah fase transformasi internal yang mendalam. Dan siapapun yang mengikuti Formula One tahu, komunikasi tidak pernah netral, terutama ketika kamu berada di Ferrari. Jadi, inti masalahnya adalah bukan siapa yang pergi ke sana, tetapi bagaimana Ferrari sedang mengatur kembali strukturnya. Menyerahkan manajemen sementara kepada Maria Conti berarti mengedepankan kontinuitas, bukan revolusi. Ini berarti menjaga garis komunikasi yang solid, sementara tim bersiap untuk tahun 2026 yang dengan regulasi baru dan keseimbangan baru akan menjadi salah satu yang paling sensitif sepanjang masa. Karena dalam Formula One seringkali sinyal-sinyal paling menarik tidak datang dari lintasan, tetapi dari pilihan-pilihan seperti ini. Pilihan-pilihan yang drastis. Jadi dari sudut pandang saya tidak perlu berteriak tentang skandal karena ini adalah perubahan internal di Ferrari dan adalah hal yang wajar, terutama mengingat musim baru ada reorganisasi internal. Kami telah melihatnya dengan berbagai peran, ini juga berlaku untuk komunikasi Ferrari, tetapi kita juga harus melihat pilihan menarik untuk kualifikasi 2026 karena akan berubah dengan masuknya tim baru yaitu Cadillac. Sebenarnya di tengah lautan perubahan yang menanti kita di 2026 ada satu yang berisiko terlewatkan. Tidak berkaitan dengan aerodinamika, tidak berkaitan dengan mesin, dan juga tidak berkaitan dengan mobil baru. Ini berkaitan dengan kualifikasi. Dan tidak, ini bukan detail yang sepele. Dengan masuknya resmi Cadillac Formula Racing, Formula 1 beralih dari 20 menjadi 22 mobil di grid. 2 mobil tambahan tampak sepele, tapi dalam olahraga yang dibangun hingga milimeter, ini memaksa FIA untuk mengubah mekanisme yang sudah berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun. Format kualifikasi sebenarnya tidak berubah dalam strukturnya. Tetap ada 3 sesi Q1, Q2, dan Q3. Durasi juga tetap 18 menit, 15 menit, dan 12 menit. Yang berubah adalah seleksinya. Hingga 2025 kita terbiasa dengan eliminasi reguler. 5 keluar di Q1, 5 keluar di Q2, dan 10 bersaing untuk pole. Namun dengan 22 mobil, skema ini tidak lagi berlaku. Sebenarnya 2026 akan berfungsi seperti ini. Di Q1, 22 mobil berpartisipasi dan 6 diantaranya dieliminasi. Tersisa 16, di Q2 lagi 6 eliminasi dan hanya 10 yang masuk ke Q3. Di Q3, semuanya tetap sama, 10 terbaik bersaing untuk posisi pole. Logika yang sama juga berlaku di akhir pekan dengan balapan sprint. Mereka akan menerapkan jumlah eliminasi yang sama. Sekarang, jika dikatakan seperti itu, tampaknya perubahan yang murni matematis, tetapi sebenarnya mengubah pendekatan cukup banyak. Karena dengan 6 yang tereliminasi alih-alih 5, Q1 menjadi lebih ramai, lebih tegang, lebih berisiko. 1 putaran yang salah, 1 bendera kuning. Waktu yang salah, lalu lintas yang dikelola dengan buruk, dan 6 keluar. Terutama untuk tim di peringkat menengah dan bawah. Margin kesalahan semakin menyusut. Ini adalah salah satu perubahan yang tidak berisik tetapi dapat mempengaruhi seluruh akhir pekan karena persaingan dibangun di sana pada hari Sabtu. Dan pada tahun 2026 dengan mobil baru, keseimbangan baru, dan 1 tim tambahan, setiap sesi akan semakin berarti. Formula 1 yang akan datang tidak hanya berbeda dalam apa yang akan kita lihat di lintasan. Ini juga berbeda dalam bagaimana kita sampai di sana. Dan jika kita melihat tahun ini, misalnya Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari secara umum kesulitan untuk lolos dan melanjutkan antara Q1, Q2, dan Q3. Nah, tahun depan kita harus sangat berhati-hati dengan kualifikasi karena setiap kesalahan kecil akan membuat perbedaan besar. Karena 6 mobil tereliminasi di Q1, 6 mobil tereliminasi di Q2. Ya, itu berarti kita harus lebih memperhatikan sesi prakualifikasi. Karena jika kamu tidak melakukan putaran yang baik, kamu berisiko tereliminasi. Ada lebih banyak lalu lintas, lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi di lintasan. Tapi hati-hati karena Audi turun ke lintasan hari ini untuk pertama kalinya mendahului semua orang. Ada sinyal yang lebih berharga daripada 1000 pernyataan. Ketika mereka datang lebih awal dari yang lain, sinyal itu menjadi sebuah pesan.
Sebenarnya, hari ini Audi Formula 1 Team membawa mobil balap 2026 mereka ke lintasan di Barcelona. Bukan tes resmi, bukan simulasi. Ini adalah hari pengambilan gambar. Terutama detak jantung sejati pertama dari proyek Audi di Formula 1.